Tuhan Yesus Kristus. Ini kami umat-Mu percaya 2025 tahun keilahian, tahun pelipat gandaan, tahun lawatan, tahun penuaian, tahun pemulihan. 7 Roh Allah melingkupi kami, keluarga kami, dan seluruh keluarga besar CSD. Kesetiaan Tuhan menjamin, melaksanakan, merekayasa sampai semua rencana Tuhan genap dan tuntas atas kami. Amin, amin, amin. Shalom, apa kabar saudara semua hari ini? Coba katakan kanan kiri, apa kabarmu hari ini? Iya, ya. Kalau boleh saudara, mari penuhi kursi yang ada di depan. Ya, kami rindu biar setiap kita hari ini kita dengarkan firman Tuhan dengan hati yang siap ya saudara. Dan saya berdoa apapun yang saudara alami, mari kita terus percaya bahwa Tuhan akan membuatnya menjadi yang terbaik. Amin. Ketika kita akan semakin datang kepada Dia. Oke, saya mau memberi masa kepada sesiapa di antara saudara. Ayo ambil tempat, ambil kursi. Anda yang tak pelayanan Sunday School, Anda boleh duduk di hall. Mari dengar firman Tuhan hari ini. Dan saya percaya bahwa kita memasuki sebuah masa yang tidak mudah. Betul saudara? Tetapi jangan pernah kita lupa bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membuat kita semakin hari semakin yang terbaik. Hari ini saya sangat tergerak dengan satu topik yang dalam beberapa hari ini itu menyentuh di hati saya, ya, yaitu pemulihan jiwa. Ya, mari sama-sama katakan pemulihan jiwa membuka pintu pelipat gandaan. Ayo semangat saudara, katakan 1, 2, 3. Pemulihan jiwa membuka pintu pelipat gandaan. Ya, tahun ini kita sedang masuk dalam sebuah tema, yaitu tahun bagaimana Tuhan akan membuat pelipat gandaan ilahi, betul? Tetapi pelipat gandaan itu seringkali terhalang jikalau jiwa kita itu belum atau tidak dipulihkan saudara. Dan saya berdoa agar setiap kita ya, karena saya melihat cukup ramai ya, kita sudah Kristen cukup lama, lebih dari 3-5 tahun ya. Tetapi jangan sampai satu ini itu penting, jangan sampai kita lupa. Sebab ketika kita percaya, yang diselamatkan adalah roh kita, betul? Tetapi jiwa kita itu terus harus masuk dalam sebuah proses. Mari buka dalam 2 Korintus 1 ayat 10. 2 Korintus 1 ayat yang ke-10, sudah dapat? 2 Korintus 1 ayat 10, kita baca 2-3. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan. Oke, ulang-ulang. 1, 2, 3. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Ini adalah sebuah ayat yang cukup dalam ya. Kalau kita baca sekilas, kita mungkin tidak mengerti apa maksudnya. Sebab ada sebuah bahasanya ya, sebuah kata yang saya tulis, yaitu dengan huruf yang tebal, yaitu telah dan akan. Kemudian diulang lagi di bawah, bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saya menemukan di terjemahan ya, Alkitab terbuka, boleh next ya, itu memakai sebuah pernyataan seperti ini. Boleh klik. Dikatakan ia telah melepaskan kami dari kematian yang mengerikan itu, dan akan melepaskan kami lagi. Kepadanya kami berharap bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, sekali lagi saya mau berkata, ketika kita terima Yesus, semua di sini sudah terima Yesus, semua sudah dibaptis ya. Itu menyatakan, itu memberikan sebuah bukti. Ini ambil perhatian, kita yang sudah terima Yesus, kita yang sudah dibaptis, kita itu punya
keselamatan itu sebetulnya diawali dari mana? Dari roh. Jadi roh kita lah yang sudah dimerdekakan. Roh kita yang sudah diselamatkan. Tapi karena kita masih hidup di bumi, dan saudara, kita itu manusia terdiri dari 3 elemen. Semua sepakat ya? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, hari ini saudara boleh lihat orang di samping kanan kirimu. Itu tubuh, bicara jasmani ya, sesuatu yang lahiriah. Tapi jiwa, siapa yang boleh lihat jiwa? Dan yang mengenal jiwa kita hanya Tuhan. Kadang-kadang kita sendiri tertipu dengan jiwa kita. Jadi saya berdoa saudara tangkap ya hari ini. Saya minta Roh Kudus Tuhan berikan saya kemampuan berbicara sederhana supaya semua orang nangkap. Ya, saya ada tulis ya, saya ada letak ya. Jadi ada roh, jiwa, dan tubuh. Roh, ketika kita terima Yesus, kita itu diselamatkan roh kita. Tetapi jangan lupa, jiwa kita itu harus mengalami pembaharuan. Sebab di dalam jiwa ada 3 bahagian penting juga: pikiran, perasaan, dan kehendak. Maka tidaklah heran ketika kita sudah Kristen, kita sudah dibaptis, kita sudah diselamatkan, kadang-kadang kita itu boleh berkehendak. Hari ini nggak ke gereja lah. Kehendak siapa? Saya tanya. Sendiri. Kenapa? Karena Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot. Tuhan mendesain manusia, Kejadian berkata, serupa segambar dengan Allah kita. Berarti memang betul-betul kita itu diciptakan dengan begitu sangat spesial. Dan kita diberikan yang namanya apa? Kehendak. Pikiran, perasaan, kehendak, itu siapa yang mengendalikan? Kita. Sepakat? Jadi jangan sampai salahkan ya, sikit-sikit setan, pikiranku macam-macam gitu ya. Kita bisa mengendalikan. Katakan kanan kiri, kau pasti boleh. Amin. Jangan lupa loh saudara, ya, karena Tuhan sekali lagi mendesain kita, memberikan kita selalu kehendak bebas. Dan tubuh, yaitu tubuh kita, itu daging. Nah, firman di dalam 2 Korintus ini jelas menyatakan, 2 Korintus berkata bahwa dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan. Ia telah itu bicara apa? Ia telah menyelamatkan kita. Yaitu apa? Anda dan saya dari kegelapan sudah diselamatkan menuju terang. Tetapi dia akan. Itu bicara apa? Yaitu Tuhan juga akan apa saudara? Akan rindu. Saudara dengar ini, Tuhan rindu. Tapi di bahagian jiwa, Anda dan saya kita harus bekerja sama. Tuhan rindu untuk kita juga dilepaskan. Yaitu apa? Dari ikatan-ikatan jiwa. Boleh nangkap saudara? Boleh nangkap? Coba tengok matanya kanan kiri. Ada yang mengantuk tak? Boleh menangkap? Amin. Jadi perhatikan 3 bahagian ini. Tuhan sudah menyelamatkan kita secara roh. Makanya ketika kita percaya Yesus, Anda selalu dituntun ya, di sini bahkan dimanapun kau terima Yesus, mengaku, mengucap dengan mulut. Roh saudara ketika dibaptis sudah terima Yesus, sudah percaya Yesus. Ketika Anda sudah terima Yesus, Anda sudah dilepaskan roh saudara. Tetapi jangan lupa, bagian jiwa itu perlu proses. Dan nanti Tuhan juga mau berkata bahagian tubuh, yaitu apa? Bahwa ketika kita mati, orang percaya di dalam Kristus, yang mati di dalam Kristus, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Katakan amin. Amin. Anda semangat amin. Jadi jangan takut mati. Kalau sudah waktunya ya, jangan dibuat-buat. Kalau sudah waktunya, katakan kanan kiri, kalau sudah waktunya. Jangan dibuat-buat, amin. Jadi saya mau mengingatkan buat kita, bahagian saya bicara mengenai hari ini khusus bagian jiwa.
Yaitu apa? Betapa pentingnya untuk jiwa kita itu terus-menerus harus mengalami kemerdekaan, saudara. Sebab seringkali tanpa kita sadari, ya, berapa puluh tahun orang Kristen, tetapi ternyata ada banyak di dalam hidupnya ikatan-ikatan, ya kan, hal-hal yang berbicara mengenai jiwa. Karena jiwanya belum merdeka, dengar ini, makanya tidak heran ada banyak orang Kristen tidak pernah bertumbuh dan tak pernah berbuah. Kenapa? Gak pernah berubah. Ayo kita buka 2 Korintus 4 ayat 16, ya. Ini pernyataan Paulus mengingatkan buat setiap kita. Suratnya kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari baca 2-3. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun dibaharui dari sehari ke Tuhan mau kita juga seperti ini. Ini pernyataan dari iman, bagaimana yang namanya Paulus, dari orang yang begitu garang menjadi pelayan Tuhan, yang sangat gila-gilaan untuk Tuhan, pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh. Dan sebetulnya saudara, umat Tuhan harus bercermin kepada Paulus. Sekalipun memang kita sepertinya jauh gitu ya saudara. Paulus, kalau saudara baca ini 2 Korintus, saya rindu ya Anda yang melayani, baca berulang kali di rumah. Karena 2 Korintus itu ditulis surat kedua kepada jemaat di Korintus. Dia banyak bicara mengenai pelayanan. Bagaimana hari itu mereka bersama dengan timnya ya Paulus. Itu dia bahkan mendaftarkan Paulus ini ya, mendaftarkan berapa kali dia itu ditimpa bencana, berapa kali dicambuk, berapa kali, aduh pokoknya penganiayaan yang dia terima. Saya mau berkata saudara, gak ada sedikit pun kita hampir mirip dengan dia. Tetapi dia berkata, tapi cukuplah kasih karuniaku padamu, cukup kasih karunia Tuhan padaku. Dan dia mau mengingatkan kita juga harus seperti ini. Yaitu apa? Kita tidak boleh tawar hati hidup ini. Ada amin saudara? Jangan mudah sikit-sikit tawar hati. Ketika kita menghadapi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita, jangan mudah tawar hati. Salam kanan kiri, jangan mudah tawar hati. Amin, amin. Ya, bahkan di sini dikatakan sekalipun manusia lahir ya kami merosot. Bicaranya apa? Dagingnya. Mungkin engkau enggak cantik lagi, engkau enggak handsome lagi. Katakan kanan kiri, bukan masalah. Yang penting yang masalah yaitu apa? Batinnya kita kalau enggak pernah berubah. Amin. Pernahkah engkau berjumpa dengan orang yang sudah tua, tetapi kadang-kadang cara dia berpikir seperti anak-anak kecil? Pernah? Bagaimana Anda memandang seperti itu? Ya, mungkin kita melihat, kenapa dia mau macam ini ya, gitu ya. Tapi saya mau berkata, titik tolak kehidupan kita. Dengar saudara, ayo sekarang mulai di tahun ini, masuk tahun ini kan ada banyak tanda yang terjadi, goncang-ganjing dunia luar biasa. Ya, yang hot news ini yaitu apa? Kebakaran Los Angeles ini ya, Los Angeles, California, Hollywood ini satu area yang luar biasa ini. Namanya apa? Es campur ya kan saudara. Disinilah kebobrokan dunia terjadi ya. Seks bebas, LGBT, semua muncul di sini. Betul nggak saudara? Dan itu yang namanya api itu macam apa saudara? Sodom Gomora. Itu di sisi lain saya percaya kalau untuk orang-orang yang tidak takut Tuhan ini hukuman. Tapi untuk orang yang beriman, ada nggak orang beriman di situ kena? Ada, betul nggak? Mereka nangis, mereka ini. Tapi bagi untuk orang beriman itu ujian. Menambah iman mereka semakin apa? Semakin dibaharui. Dan kita juga harus dibaharui saudara. Nggak usah tunggu dipukul oleh hukuman Tuhan. Katakan amin. Salam kanan kiri, engkau harus dibaharui tiap hari. Tiap hari katakan. Amin. Saya juga loh Tuhan, saudara. Ayo tiap hari. Jadi kalau ada ujian datang, jangan cakap, ih Tuhan, macam saya sudah lulus yang ini ya. Siapa tahu di pandangan Tuhan belum lulus. Makanya diuji yang sama. Pastikan setiap kita menjadi good student. Amin. Kita harus jadi murid yang terbaik. Kita harus belajar. Jangan ujian kita ujian sama terus. Belajar. Oh ini lulus ya. Nanti dibawa Tuhan lagi naik level. Amin. Mau saudara? Saya melihat di sini. Mau? Tengok matamu kanan kiri jiranmu. Harus ada iman ya brother.
Harus ada iman ya sister. Kok pasti boleh bah lulus ujian. Ada amin? Amin. Kenapa kita di dunia ini harus lewati ujian, harus melewati proses? Karena Anda dan saya itu dipanggil menjadi anak-anak Allah. Gambarannya kita itu emas. Kenapa sih emas itu harus melewati api? Nih, siapa yang pernah kerja di tambang emas? Ya, Kalimantan itu kan gudang emas ya kan, betul nggak Pak Vita? Betul ya. Ya, daerah Sabah Sarawak ya kan gudang emas, betul nggak? Makanya kenapa di sana banyak kali tambang-tambang sana sini ya. Saudara, emas harus melewati proses api bahkan dengan berapa degree ya, itu cukup panas. Kenapa? Karena ketika emas ditemukan, emas itu seringkali ditemukan di daerah lumpur, betul nggak? Jadi tercampur dengan lumpur dengan tanah, dengan ini, ya tercampur. Saudara, gambarannya seperti Anda dan saya. Ketika Tuhan menemukan kita, saya percaya tak ada di antara kita yang terlalu kudus. Ada orang bahkan sombong sekali, dia puji Tuhan, sejak lahir aku Kristen. Ya puji Tuhan anugerah ya. Tapi dalam masa kehidupannya ada pernah juga kita salah, betul nggak? Dan Tuhan menemukan kita, tangkap kita balik. Itu bicara apa? Macam emas sudah ditangkap, ya kan? Bukanlah diletak decoration, belum matang sudah jadi decoration, bahaya. Makanya kenapa orang yang baru dan bisa lulus proses lah akan dibawa Tuhan naik dan dijadikan contoh. Saudara paham maksud saya? Diletak di etalase. Tahu saudara etalase? Orang kalau jual baju tuh pasti yang ditunjukkan di bahagian depan itu pasti yang cantik-cantik. Sekalipun kita nggak tahu di belakang bagus nggak ya produk dia, tapi yang selalu di depan yang bagus. Saudara tahu nggak? Kenapa kadang-kadang kau merasa Tuhan, kenapa ujian hidup ini beratnya luar biasa? Kalau saudara gambarkan yang namanya macam ya ikan digoreng ya kan, dengan api yang panas Tuhan. Kalau saudara yang sudah dewasa yang nangkap ini ya kan, ada kalanya kau bahkan ya sudah nangis, sudah doa puasa, ya sudah apa lagi, ya, sudah nyembah Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa begitu sangat seperti ini? Jawabannya satu, karena Tuhan mau tunjukkan dan memunculkan emas dari hidupmu. Amin saudara. Katakan semangatlah dulu, amin. Ya, karena nggak ada emas yang tidak dibakar melalui api. Yang tidak dibakar melalui api itu hanya apa saudara? Ya nggak ada yang berguna. Ya, sama dengan apa saudara? Bangsa Israel. Saudara masih ingatkan kenapa bangsa Israel dibawa Tuhan keluar dari Mesir? Padahal jarak Mesir dengan Israel tidaklah terlalu jauh. Ada orang berkata kurang lebih, teolog berkata 2 minggu lebih perjalanan. Tapi ini dibuat putar-putar 40 tahun. Sebetulnya yang bikin lama itu apa saudara? Karena Tuhan sebetulnya mau membersihkan mental Mesir dari bangsa Israel. Saudara tangkap ini, mental berbicara jiwa. Saudara datang ke gereja saja, engkau dengar khotbah sekali seminggu, maaf kata, di rumah nggak pernah baca firman, di rumah nggak pernah nyembah, di rumah nggak pernah ketemu Tuhan, di rumah engkau nggak pernah disentuh Tuhan, hatimu beku. Di gereja engkau tengok orang nangis, engkau ingat, oh semua tiap minggu itu pergumulan banyak, nangis terus. Padahal engkau nggak ngerti, ada kalanya tangisan karena jamahan Tuhan. Kenapa? Karena engkau nggak pernah nangkap. Engkau tidak pernah mengalami Tuhan secara pribadi. Dan saudara saya mau berkata, ini bicara mengenai masalah apa? Jiwa. Kenapa orang Israel yang sangat disayangi Tuhan, ya kan, dikatakan biji mata Tuhan pun harus diproses saudara. Karena menghabiskan metal Mesir itu tidak mudah. Bahkan kalau Anda baca di kitab Ulangan ya, Keluaran, wah itu saudara, berapa generasi harus habis dimakan tanah saudara, mati, gak bisa masuk di tanah Kanaan. Ngeri kan? Anda boleh share, tanya kami hamba Tuhan ya, pemimpin gereja, supaya kita boleh kasih pandangan, penjelasan. Sebab apa saudara? Perjanjian lama itu banyak nubuatan mengenai Yesus, itu banyak di perjanjian lama.
1 2. Boleh on ini. Tes. Tes. Oke, jadi saudara, sekali lagi saya lanjutkan. Ini sangat penting. Kenapa orang Kristen, bahkan jujurnya ya, cukup ramai kita sering jatuh bangun dalam dosa. Ya, siapa yang saudara pernah give up gitu ya? Tuhan, kenapa Tuhan? Jatuh bangun di dosa yang sama, nggak bisa menang-menang. Saudara tahu kenapa? Karena salah satu kuncinya ini yang sering kali mempengaruhi, yaitu apa? Mental kita belum merdeka total. Mental orang percaya itu belum bisa merdeka total. Contohnya, yaitu setiap orang yang lari. Kalau saudara ingat ya, pelari maraton, ada nggak mereka itu kalau lari ya, sudah dapat nomor, kemudian mau lari, tiba-tiba bawa bag. Ada? Bawa 3 bag lagi. Bandingkan dan imajinasikan. Boleh naikkan sedikit. Imajinasikan, apakah pelari ini bisa cepat melewati garis finish? Tidak bisa. Sebab apa? Ada penghalang. Ada penghalang yang membuat mereka lari dengan cepat. Dan Anda dan saya, hari itu Paulus juga berkata, kita itu seperti apa digambarkan pelari. Nah, kalau kita ini sedang berlari dalam perjalanan iman kita, harusnya engkau itu bisa dibawa Tuhan cepat. Tapi engkau seringkali terhambat. Kenapa? Karena seringkali penghalang mental yang belum dibereskan. Dengan cepat saudara, saya rindu saudara take note, semua tulis ya, ini penting. Ada beberapa, coba klik satu-satu ya, jangan kecepatan. Ada beberapa penghalang ya, kalau saya mau gambarkan, yaitu penghalang jiwa kita yang kita perlu pulihkan saudara. Supaya apa? Supaya kita tuh mengalami multiplikasi. Yang pertama, ada 7 ya, ada 7. Yang pertama, gambar diri yang rusak. Nah, gambar diri yang rusak, ada beberapa orang sekalipun dia sudah terima Yesus, dia sudah Kristen, tetapi dia itu masih belum dipulihkan gambar dirinya. Saya rindu saat saya share ya, saudara cek and recheck dengan Roh Kudus, dengan hatimu. Ya, bahkan saya mau mendorong semua pelayan Tuhan, cek and recheck. Katakan, setakat ini gambar diriku ini sudah dipulihkan atau belum? Sebab apa? Karena kita melewati atau muncul dari hidup yang dimana kita punya background, betul? Background keluarga, background pendidikan, background apalagi? Budaya, background apapun, dan itu menciptakan siapa kita. Coba naik sedikit ya, saya punya suara agak serak ya. Oke, yang pertama gambar diri yang rusak. Salah satu ciri-ciri orang gambar diri rusak yaitu apa? Perhatikan, dia takut disaingi. Nah, siapa yang di antara saudara Anda pernah atau pernah melihat ya, orang-orang itu takut disaingi. Dia itu tidak merasa nyaman, selalu insecure ya. Kalau tengok orang ini macam lebih dari saya lah, gimana boleh ya? Ada saudara? Wah, dia ini ya, aduh, kalau sudah menyanyi, itu chord sampai naik berlapis-lapis ya, macam lapis legit ya. Jadi ada saudara pernah insecure, ya, takut disaingi. Atau mungkin saudara itu melihat ada orang lebih pandai dari saudara, lebih, wah, dia ini disayang bos ya. Sebab apa? Lebih pandai. Apa yang dia buat? Cepat. Production dia selalu multiplikasi. Saya buat slow sana. Jadi ya, ini hati-hati, gambar diri yang rusak. Anda selalu merasa kurang. Tengok cermin, tahun ke tahun nggak ada perubahan. Loh, siapa di sini pernah macam itu? Ya, mungkin tahun baru ini tengok cermin, hidung kok tetaplah rendah hati. Rendah hati boleh ya. Ya, saudara, selalu Tuhan punya maksud baik dalam hidup kita, diciptakan dari tubuh kita, ya, dari ketinggian, dari kerendahan. Amin. Ayo katakan dalam nama Yesus, angkat tanganmu. Aku bersyukur sebab kejadianku
baik, ajaib, dahsyat. Amin. Katakan kanan kiri, engkau sangat dahsyat. Katakan, ayo, engkau dahsyat, bah. Engkau sangat sempurna. Amin. Jangan sampai gambar kita rusak. Saudara cek ya. Kedua, kalau jiwanya sering kali ini saudara tanpa disadari, dan saya berdoa biar kita disembuhkan saat kau dengar firman, luka-luka batin. Luka-luka batin ini sering kali seperti yang namanya jarum tertutup di atas semua jerami-jerami. Tapi saya berdoa biar hari ini ya, saudara harus sadar, engkau nggak nyanyi pun Yesus ada. Amin. Engkau dengar firman, Yesus ada. Amin. Bahkan kau jalan, Yesus ada nggak? Mazmur jelas berkata, saat aku berjalan, saat aku duduk, saat aku berbaring, buat apapun Tuhan ada. Aminnya nggak banyak, macam nggak yakin. Makanya engkau luka nggak pernah sembuh-sembuh. Ya, engkau merasa, Shalom, baik nggak? Oh baik, Pastor. Are you okay? Okay. Hati-hati luka-luka batin, kepahitan. Ya, luka batin mungkin dari kecil yang kau tidak pernah bereskan. Kemudian luka-luka yang maaf kata mungkin karena ada sesuatu di masa engkau remaja yang engkau tidak bereskan, dan ini harus cepat dibereskan, saudara. Saya mendengar salah satu kesaksian ya, anak seorang hamba Tuhan, ya anak gadisnya dia sedang masuk dalam remaja, dan saya tidak tahu karena dia tidak share detail. Hanya pernah satu kali ketika mamanya mencoba mendekati dia, anaknya very cool. Anaknya menolak segala sesuatu, coba dikasih baju baru, nggak mau, diajak cakap, nggak mau, wah jadi begitu garang. Dan singkat cerita mamanya hampir give up ya. Mungkin di antara saudara pernah dengar, ada di TikTok. Kemudian mamanya panggil suaminya, ya kamu dekatilah, karena mungkin mamanya temperamennya agak kuat. Kemudian saya nggak tahu lagi gimana untuk mendekati anak ini. Singkat cerita, sang suami yang lemah lembut dia datang mendekati anaknya, dan singkat cerita ya, dengan kat-kat saudara, akhirnya anaknya itu datang ke mamanya dan dia jujur. Dia jujur sebab dia itu punya memori di masa kecil yang dia tidak sadari. Itu gini, memorinya itu ada dan dia tidak sadari lukanya ternyata masih ada sampai besar. Sehingga dia tidak bisa terima mamanya, segala sesuatu yang mamanya buat salah. Dan saudara, apa yang terjadi? Satu kali Roh Kudus lah yang bekerja ya, membuat anak ini sadar. Ternyata waktu dia kecil, memori yang ada itu tidak komplit. Mungkin mamanya mendisiplin terlalu kuat ya kan, tetapi tidak menjelaskan kenapa saya mendisiplin ini. Jadi hari itu sang anak bertumbuh menjadi anak yang sangat-sangat pemarah. Jadi awalnya anak yang lemah lembut jadi sangat pemarah sampai mamanya jelaskan dan mereka berdua dipulihkan. Apa yang saya mau share adalah luka-luka batin kalau tidak dibereskan, dia akan membekas. Ya, mungkin hal-hal yang kita tidak pikirkan ya, itu belum komplit, belum diselesaikan. Dan saya mau titipkan ini salah satu pesan ya. Dan kita semua menghadapi jabaran ini, yaitu apa? Kesibukan tinggal di dunia. Di dunia ini ya, jujur saya mau berkata, nggak orang miskin, nggak orang kaya, semua sibuk. Betul nggak saudara? Jujur saya mau berkata, survei mengatakan, saya bukan bicara mengenai ekonomi ya, tapi seluruh manusia di dunia ini macam sibuk sekali. Ya, kadang-kadang nggak sibuk, menyibukkan diri. Ya, nggak ada waktu untuk ini, nggak ada waktu untuk ini. Bahkan yang lebih mengerikan, kita sering berkata nggak ada waktu untuk Tuhan. Nah, loh bahas ya. Nanti kalau kita dijemput pulang, ya kan, yang punya rumah siapa? Siapa yang punya rumah saudara di sorga? Tuhan. Tapi kita nggak kenal, dan Tuhan bilang, aku nggak kenal akan engkau. Wah, itu mengerikan saudara. Jadi kita mau lari kemana? Mari kita beresi. Ya, orang-orang yang luka batin salah satu ciri yaitu apa? Kalau saudara cakap,
ya. Dalam hidupnya itu kayak ada tombol, orang berkata the button of the bomb. Saudara pencet itu bom, pencet itu tombol, itu macam bom. Dia akan mudah emosi luar biasa. Sebetulnya tanpa disadari harus dicari akarnya. Kenapa bisa seperti ini? Saya mau berkata, hati-hati dengan luka batin. Ada amin? Ya, seluruh keluarga besar CST saya mendorong di tahun ini, di bulan 1, sudah bulan 1 lagi hurufnya, itu ke Tuhan. Ayo kita beresi segala sesuatu Tuhan. Kalau ada apa-apa yang tak berkenan, ayo Tuhan. Karena tahun ini saya melihat juga adalah sebuah tahun persiapan loh saudara. Ya, masuki tahun ini sudah bang-bebong, banyak hal terjadi. Di udara banyak terjadi, di daratan banyak terjadi. Wah, kadang-kadang saya sendiri bilang Tuhan benar-benar. Tapi kita harus ingat, kita adalah gereja Tuhan, kita mempelai Tuhan. Jangan takut. Itu saja yang saya teringat. Karena berkali-kali ada berapa kalau saudara baca di Alkitab ya, perkataan jangan takut, jangan khawatir itu banyak sekali. Jadi Tuhan udah kasih warning, kehidupan di bumi menakutkan loh nak. Tapi jangan lupa, jaminan jangan takut, jangan khawatir itu harus ada di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan memang wajar saudara takut. Ketiga, yaitu apa? Nah ini, perhatikan, tulis ya. Ikatan, sama-sama baca. Ikatan. Saya mau daftar ya. Saya berdoa kalau saudara terjamah dalam anugerah, minta kekuatan Roh Kudus jamah, putus hari ini. Pertama, pornografi, hati-hati ya. Games, hati-hati. Merokok, vape, itu juga ikatan. Mabuk, pesta pora, duit. Mana-mana mata duit gitu ya. Segala sesuatu boleh nampak nih, ini kayak jadi duit. Ya. Yang bahaya. Kadang-kadang ya, manusia pun engkau langsung tengok, ini duit nih. Ya, cara mendekati jauh udah beza saudara. Hati-hati loh saudara. Free sex, seks bebas ya. Wah, nggak ada Tuhan ya. Nggak ada Tuhan, nggak ada pastor. Yes, haleluya. Tapi ada burung di udara. Hati-hati saudara ya. Ikatan apa lagi? Ini hati-hati. Kuasa gelap. Dengan dukun-dukun, dengan bomo, jampi-jampi, pegangan, penunggu rumah. Siapa di sini tahun baru masih simpan? Hei, ini harus disimpan ini ya. Dia penjaga rumahku. Haleluya. Tanya kanan kiri. Kau masih ada tak? Haleluya. Ya, saya berdoa tak ada. Ya, kalau ada pun jangan disimpan-simpan. Datang ke kami. Ayo kita lakukan semua pemberesan. Apalagi menyembah roh nenek moyang. Nah, hati-hati saudara, ini semua ikatan. Oke? Kalau tiba-tiba ada suara, itu sebetulnya petir kan, puap gitu. Saudara, wih, nenekku marah nih. Ini sering kan. Saudara gelak ya. Tapi saya mau berkata loh, dunia gelap memang sering kali macam itu. Dan orang kalau terikat, pikirannya udah semua negatif. Lu kucing lewat saudara ya. Kucing lewat, maaf kata kalau ada kaleng, udah tahu kaleng ya. Pulang gitu kan, dia bunyi, pulang. Darah Yesus. Setan mengejarku loh, setan. Saudara nggak bunyi pun setan selalu ngejar. Ini kok bingung-bingung ya kan. So ini hati-hati loh, ikatan-ikatan yang bahkan ditanam sejak kecil. Nah ini saudara bereskan ya. Sejak kecil engkau tidak sadar. Kenapa? Karena masih kecil kan, masih baby, engkau sudah dipersembahkan kepada berhala. Ayo cepat bereskan. Kalau nggak ngerti bilang Tuhan tolong singkapkan. Pastor macam mana untuk bisa mengenali? Salah satu, ada nggak keturunan di atas kamu? Bomo-bomo, datuk-datuk kakek nenek kamu, bomo-bomo yang main kuasa gelap ya. Dan saudara perlu cek, karena seringkali orang nggak bisa mati, orang-orang tua nggak bisa mati. Itu salah satu, saya bilang salah satu penyebab. Sebab ada ikatan ilmu yang belum dilepaskan. Dan seringkali orang itu harus cari keturunannya. Nah itu dia, kalau diwarisi duit masih luar biasa ya. Ini warisan kuasa gelap. Itu bicara apa? Mengundang kutu.
Katakan kanan kiri, jangan ada dalam hidupmu. Kemudian ikatan apa lagi? Emosi yang tak terkendali. Nah, ini harus diputuskan. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, iri hati, apapun, semua bentuk kedagingan itu termasuk ikatan. Bereskan, saudara. Ada amin? Pelayan-pelayan Tuhan, ada amin? Ya, yang saya tahu atau tidak tahu, ya, ayo cepat bereskan. Sebab apa? Kalau kita tidak jaga kekudusan dalam pelayanan, hitungan waktu, saudara. Mungkin sekarang urapanmu masih ada, tapi satu kali kalau Tuhan sedang berurusan dengan dirimu, Dia akan boleh jatuhkan engkau berkeping-keping. Makin malu. Tahu Raja Saul? Kenapa Saul itu begitu sangat-sangat, apa ya bahasanya, itu kedegilan tingkat tinggi lah ya. Tapi nanti saya jelaskan ya. Keempat, dengan cepat, mental block. Mental block adalah orang yang percaya sesuatu yang negatif, tetapi itu dianggap kebenaran. Nah, ya, dia itu menganggap, contohnya dia ragu terhadap diri sendiri. Siapa di antara saudara Anda itu sering ragu? Kemudian orang-orang seperti ini, dia sering kali apa? Suka bandingkan diri dengan rendah hati. Mental block. Dia juga merasa rendah diri. Rendah hati masih oke, jangan rendah diri. Aku gak layak, gitu ya. Aku gak mampu. Coba tanya kanan kiri jiranmu, kau aja kan macam itu? Ikatan itu bah. Lepaskan ya, lepaskan. Ya. Ya. Dia suka apa lagi? Mengurung diri. Nah ini dia. Ya. Bahkan di saat yang namanya big group, ada grup gitu ya, ramai orang menyanyi ini, tapi dia merasa kayak dia suka yang sendiri-sendiri. Ada nggak pernah jumpa macam itu? Ya, tanpa disadari ini mental block, saudara. Kemudian apa? Ciri-ciri orang yang juga sering lari dari masalah. Nah, dia nggak berani. Kalau menghadapi masalah nggak berani dihadapi. Dia suka lari dari masalah. Dia selalu berkata, nggak peduli, nggak peduli, nggak peduli. Ini bahaya. Cemas. Jika ambil keputusan, cemas. Kemudian juga orang yang bahkan tidak tahu ambil keputusan. Macam mana ini ya? Macam mana ini ya? Nah, terus apa lagi? Penakut. Siapa di sini sering Anda sikit-sikit takut? Tuhan mau bawa saudara yang baru. Aduh, takut macam mana ya? Macam mana? Maksudnya gini, orang takut yang normal biasa, tapi penakut itu gini. Anda itu bisa sampai membuat saudara harusnya sukses, tapi nggak bisa sukses. Ayo kita minta Tuhan bereskan ya. Kelima, dengan cepat, cara pikir yang salah. Ya, ini sangat mempengaruhi. Sebab apa? Kurang pengetahuan, kurang diajar, kurang dilatih. Keenam, kebudayaan yang salah. Nah, ini hati-hati, saudara mulai ya. Menjadi anak Tuhan yang semakin dewasa, kita harus bisa menyaring. Ada budaya yang tidak boleh kita lakukan, lanjutkan lagi. Ada budaya ya, kalau itu sekiranya orang bercakap memang, oh pastor, semua budaya semuanya kebanyakan animisme, dinamisme. Memang kebanyakan iya. Tetapi jangan sampai kita, yaitu at least lah ya, boleh bergaul dengan orang-orang, dengan keluarga kita, tapi harus ada pengendalian. Yang ketujuh yaitu apa? Sakit mental. Nah, orang-orang seperti apa sakit mental? Orang itu macam normal, tetapi sebetulnya mental dia ada yang sakit. Ini semua harus dibereskan. Amin, saudara. Masuk tahun ini, menjalani tahun ini, ayo ya. Kenapa? Karena kita bicara banyak multiplikasi, tetapi ada banyak yang menghalang. Di bagian mana? Kebanyakan di bagian jiwa. Contoh, ketika kita didorong Tuhan, oke, belajar memberi, langsung nomor satu. Susah begini, betul nggak saudara? Dan kita mulai hitung kemampuan. Padahal ketika Tuhan gerakkan, bahkan kalau dia sendiri bicara ke pribadi kita, ayo belajar taat. Kenapa? Karena Alkitab mengingatkan, karena Tuhan yang memberi. Tuhan memberikan roti, betul nggak saudara? Ada ayatnya kan? Tuhan yang memberikan benih, betul? Tuhan yang memberikan. Jadi ketika Tuhan menyuruh sesuatu, Tuhan pasti melengkapi. Kalau engkau dengar suara Tuhan berkata, pergi pelayanan. Nah, mulai saudara,
macam mana ya? Takut. Ayo belajar. Kenapa? Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan yang melengkapi. Senjata iblis, saya mau ingatkan, seringkali senjata iblis, dia selalu pakai dusta. Katakan kanan kiri, dusta. Dan dusta itu nampaknya benar, tapi bukan kebenaran. Bagaimana pastor kita boleh menyaring dan tahu? Ya jelas, kita harus punya pondasi firman dengan baik. Jangan sampai kita nggak tahu. Kenapa saudara? Karena ini mempengaruhi kehidupan. Kedua yaitu apa? Senjata iblis. Ini sering, dan saya berdoa, mari engkau makin aware. Manusia, itu senjata iblis. Dengar, iblis itu memakai senjata manusia. Manusia yang penuh kepahitan, manusia yang buka celah terhadap iblis. Hati-hati. Manusia itu senjata powerful loh saudara, perhatikan. Betul tak? Ada yang setuju dengan saya? Ya, makanya hati-hati, mari kita jaga keluarga, jaga pernikahan, jaga sahabat, jaga gereja kita. Di gereja contohnya ya, ada satu gosip ya kan, satu cakap sini, satu cakap sini, tetapi tidak berani cakap pastor, dan dia akan menimbulkan yang namanya perpecahan. Itu kerja siapa? Iblis. Tapi pakai senjata apa? Manusia. Manusia yang lemah. Apalagi manusia yang paling suka dengar gosip. Nah ini, saudara jangan sampai saudara punya hobi suka dengar gosip, ya kan? Kalau ada gosip itu gini, saudara macam tertarik gitu ya. Apa ya? Apa ya? Oh ya ya, apa ya? Saya berdoa tak ada di sini. Makanya kita harus hati-hati. Bahkan Ibrani 4 mengingatkan buat kita, kalau pada hari ini kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ada amin? Saya lanjutkan. Tadi saya sempat menyebut nama seorang yang bernama Raja Saul. Ini sangat menarik saudara. Saya itu cukup lama juga merenung, Tuhan kenapa ya? Karena di Alkitab hanya dia. Sampai roh Allah ditinggal dari maksudnya meninggalkan dia. Jadi kita harus belajar, jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Dan saudara, satu kali saya dengar seorang khotbah, hamba Tuhan ini nggak di bumi lagi, tapi khotbahnya tiba-tiba hanya lewat saja, zep gitu, tapi menusuk di hati saya. Saya sangat diberkati. Sebab apa? Ayo kita buka, saudara, kita baca sama-sama. Perhatikan, kenapa Saul ya sampai ditinggal oleh roh Allah. 1 Samuel enggak, tadi betul. 1 Samuel 10 ayat 27. Kita baca ya. 2, 3, boleh? Oke, 2, 3. Tapi orang-orang dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Perhatikan, tetapi ia pura-pura. Saudara, dalam hidup ini mental kita, jiwa kita akan sangat mudah bisa sakit kalau kita hidup dalam kepura-puraan. Hari itu Saul tidak bisa jujur dengan diri sendiri. Dia itu sebetulnya hari itu mengalami apa saudara? Penolakan. Penolakan oleh wanita-wanita dursila, oleh orang-orang di situ. Orang di situ sudah nggak percaya lagi dengan yang namanya Saul, saudara. Perhatikan. Tapi Alkitab ini jelas berkata, wah ini ajaib. Nggak pernah saya juga baca berulang kali. Ya itulah namanya wahyu. Kalau nggak diwahyukan, kita nggak bisa nangkap loh saudara. Ini ayat hanya sepenggal, tapi ini dalam artinya. Ternyata Saul fail bukan karena dia nggak pandai berperang, tetapi dia tidak pandai menjaga hatinya. Salam kanan kiri, katakan jaga hati. Jaga hati, amin. Jaga hati, ya. Ini penting, jaga hati, ya. Hari itu Saul pura-pura. Siapa di sini paling suka pura-pura? Engkau sakit hati dengan orang lain pura-pura. Engkau salam dia baik-baik, tapi maaf kata di belakang, ya. Tengok ya, nanti kalau kau nyanyi, ku buat turun suara mic-mu. Salah satu ya, ini salah satu ya. Salah satu, saya kalau teringat ya,
bentuk topi budaya di Jawa. Di sini ada yang dari Jawa? Tidak ada. Tapi saya tunjukkan. Coba kenali. Karena setiap budaya juga menimbulkan karakter masing-masing. Negatif, saya berdoa mulai bijak, habisi. Kenapa? Karena kita biasanya dapatkan benih itu dari budaya kita. Budaya Jawa itu punya topi ya, saya nggak gambar di sini. Anda boleh Google search lah. Itu di depan itu, ini kan topi ya, di depan halus. Tapi di belakangnya ada kayak yang bengkak, saudara. Makanya kalau orang Jawa, ya, kalau di depan, saya bukan sekali lagi merendahkan salah satu budaya, maaf, tidak ya, tidak. Tapi ini contoh. Dan ini rata-rata sebagai apa? Sebagai kayak mewakili salah satu karakter. Di depan itu sudah makan, sudah kenyang, sangat sudah kenyang. Tapi di belakangnya kan dendam. Makanya saudara ya, kuasa gelap pun di Jawa pasti banyak. Banyak kuasa gelap. Bukan hanya Jawa juga sih, semua rata-rata. Tapi Jawa ini ya, naik posisi, naik pangkat. Saudara, rata-rata orang duduk dalam kerajaan, pasti dia main di belakang jam 1, jam 2, perhatikan. Dulu waktu saya kecil saudara ya, rumah kami di kampung, itu kalau sudah pemilihan, itu belum presiden, pemilihan hanya wakil daerah di sini. Wah itu saudara, bapak saya selalu keluar jam 12, jam 1, jam 2. Pasti itu ada orang kirim-kiriman. Kalau Anda punya kepekaan, saudara boleh lihat. Dan ada kalanya memang real saudara. Makanya kenapa sih harus kita doa peperangan? Saya tanya, siapa di antara saudara nggak tahu doa peperangan? Ayo belajar. Saya pun juga belajar, ya. Ayo kita sama-sama belajar. Kita jaga, kita bentengi keluarga kita. Amin. Karena apa? Seringkali salah satu tadi juga yang dipakai yaitu apa? Manusia. Siapa di antara ahli keluarga saudara ya, di dalam keluarga saudara semua cinta Tuhan, tapi kadang ada satu atau dua macam-macam lah kedegilannya. Kenapa? Karena iblis mencari orang yang lemah. Dia yang buka celah. Dan dia akan sering menyerang saudara itu. Apalagi engkau yang berapi-api. Supaya apa? Engkau ikut lemah. Nah, engkau sendiri kalau jiwamu nggak dipulihkan, engkau nggak tahu, engkau akan main perasaan, meresponi dengan apa? Nggak usah pelayanan dulu ya, pastor. Kalau seandainya ada level tertentu yang memang membuat engkau harus break sementara, bukan break selamanya, sementara. Oke. Tetapi bukan berarti engkau kalah. Ada amin? Makanya kita itu harus punya jiwa yang dewasa, matang. Karena ini seringkali saya temukan gereja Tuhan. Dia nampak pelayanan excellent, tapi bagian jiwa selalu lemah. Sehingga apa? Berkali-kali dihabisi iblis pun, ya kan? Nggak tahu dia gimana jaga bentengnya. Lama-lama mundur, habis itu lenyap. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Waktu saya pelajari sekali lagi dalam terjemahan bahasa Inggris ya, itu sebetulnya memakai kata be careful what you think. Yaitu apa? Berhati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Hati-hati saudara. Jadi ternyata hati, perasaan, karena memang di dalam paket yang namanya pikiran. Katakan kanan kiri, hati-hati dengan pikiranmu. Hati-hati dengan pikiran kita, amin. Jemaat CST, amin. Bagaimana menjagai hati dan pikiran kita? Kita itu perlu dua perkara. Kita perlu hikmat, kita perlu pengetahuan. Ayo cepat, hikmat, pengetahuan, hikmat, pengetahuan, hikmat, pengetahuan. Saya sangat sedih kadang-kadang kalau kita mau merenung ya, ada berapa tempat mudah kali murtad. Kenapa saudara? Karena gak ada pengetahuan akan firman.
Kebanyakan mudah dibully, mudah dibohongi, mudah ditipu. Ayo kita belajar. Amsal 2 ayat 10 sampai 11 dengan cepat ya. Amsal 2 ayat 10 dan 11 berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan next. Dan apa? Dan apa saudara? Oh, tak boleh. Oke, mungkin tak ada ya. Anda buka di Alkitab saudara. Alkitab berkata, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Naik, jangan dibuka dulu yang ini ya. Dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Siapa menjaga kita? Kepandaian. Siapa di sini zaman ini masih ada yang malas nggak mau ke sekolah? Tanya kanan kiri. Oh, nggak ada, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Kalau ada peluang disuruh belajar, harus mau. Katakan amin. Karena kepandaian ternyata menjaga kita. Amsal 2 ayat 10 sampai 11. Renungkan di rumah. Renungkan sampai itu melekat di hati kita. Amsal 1 ayat 17. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kalau dinasehati, nggak usah lah pastor, udah ngerti. Ternyata Alkitab mencatat apa? Itu termasuk orang, bukan saya cakap ya, orang apa saudara? Ya orang itulah ya. Oke, kenapa? Dia nggak suka hikmat, dia nggak suka didikan. Saya tuh paling suka ya, kalau punya kawan ya, umur saya di atas saya. Tapi bukan lebih tua saja, tetapi dia lebih bijak, lebih berhikmat. Tapi kebanyakan orang tua lebih bijak, betul nggak saudara? Kenapa? Karena dia jalani kehidupan. Jadi dengarlah nasihat mereka, pasti berharga. Saya berdoa orang muda di sini, jangan sampai Anda menjadi orang yang suka meremehkan nasihat orang tua. Ada amin? Ya, jangan cakap kepada orang tuamu, nggak high tech lah. Loh, memang nggak high tech, tapi very high wisdom. Amin. Tinggi, maksudnya kebijaksanaan. Nggak teknologi nggak masalah. Saya tuh jumpa loh saudara. Ya, serius. Saya mengenal, saya ingat semua CEO, semua orang ini pasti high tech. Saya jumpa seorang ini cukup lumayan ya, maksudnya dia salah satu, saya rasa CEO lah, orang yang kaya lah. Satu kali kami duduk makan ya, dia ini order makanan pakai scanner pun nggak tahu loh saudara. Saya tolong ya. Saya tuh geli. Iya, are you sure? Tolong di booking. Saya nggak tahu. Loh, saya tuh pikir, jadi dia makan selama ini mana ya? Ya, maksudnya gini loh, hati-hati jangan kita sombong. Gara-gara apa? Gara-gara mungkin saudara high tech, tapi hati-hati kalau nggak ada wisdom, nggak ada kebijaksanaan, engkau nggak bisa melihat itu orang benarkah? Karena nggak semua orang high tech itu bijak. Ada amin? Ada amin? Terlalu high tech itu bisa menyesatkan, betul nggak? Macam siapa? Macam Elon Musk lah. Saudara tahu tak? Ya, terlalu high tech, betul nggak? Sekarang udah berapa robot siap? Anda mau beli di Shopee, Anda mau beli di Lazada, ya, ready in the stock. Dan salah satu yang membuat hati saya jadi geram tengok dia. Kenapa? Dia menciptakan robot sampai dia itu memberikan promosi. Siapa yang single, gak usah cari lagi pasangan-pasangan yang menyakiti hatimu. Kenapa? Cari saja robot, boleh melayanimu 24 jam. Ngeri kan? Dia itu macam menggantikan dia macam Allah. Allah saja di zaman Kejadian jelas berkata, Tuhan menciptakan pasangan-pasangan. Katakan amin. Jangan ada di sini saya temukan salah satu jemaat CSD yang kan punya pacar robot pula, ya kan? Katakan kanan kiri, bukan kamu itu. Ya itu, dalam nama Yesus ya. Ya, hati-hati loh saudara. Jangan sombong. Ayo belajar, suka terima nasihat, terima hikmat, terima didikan. Ya, saya dengan cepat ya. Pengkhotbah. Karena kepada orang dikenannya. Pengkhotbah 2 ayat 26. Saya tidak tulis ya ini semua ya.
Pengkhotbah 2 ayat 26 berkata, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Ini dengar, kalau orang itu dikenannya, dia dapat hikmat, dapat pengetahuan, dapat kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya, ini yang saya suka, untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ada amin? Anda mau menjadi orang yang dikenan Tuhan? Harus ada hikmat, ada pengetahuan dan kesukaan, ya. Jadi mari kita cek dalam hidup kita. Ini agak panjang ya, saudara. Jadi saya jabarkan, oke, boleh buka ya. Sakit mental, saudara coba cek sendiri. Yang tadi, next. Ini next ya. Sakit mental. Nah, saudara cek ya. Anda boleh ambil gambar lah, screenshot. Ayo kita berdoa agar segala sesuatu ini bisa dibersihkan dari hidup kita ya. Gak ada lagi kecemasan ya. Ini salah satu ciri pokoknya ya. Tetapi yang kita rindukan, jangan lupa, ini terakhir, ayat terakhir. Semua baca ya. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari apa? Pada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, Anda dan saya panggilannya, kita adalah orang yang lebih dari pemenang. Dan itu termasuk yaitu apa? Menang di jiwa. Ayo kita belajar, saudara. Amin, saudara. Ya, kalau ada sesuatu, sekali lagi tadi saya berkata, ya, seperti ada jiwa-jiwa yang kita belum dipulihkan. Ayo bereskan tahun ini. Kenapa? Karena saya percaya ketika jiwa kita sudah dipulihkan, kita akan bisa mengalami pelipat gandaan. Ya, talentamu dilipat gandakan, segala berkat keuanganmu dilipat gandakan. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah insecure. Kita menjadi pribadi yang selalu mudah bersyukur. Ya, kalau toh kita kurang, kita tidak bisa dan tidak mudah jealous kepada orang lain. Kenapa sih dia terus diberkati, saya tidak? Kenapa? Karena Tuhan punya skop masing-masing. Kita tetap belajar bersyukur. Mungkin ini saatnya Tuhan sedang mendidik hidup kita. Amin. Ya, ayo belajar untuk kita punya jiwa yang dipulihkan.